Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok, perkenalkan saya dari perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang pembuatan layout. Jadi sebelumnya untuk membuat layout di sini kita memerlukan aplikasi yaitu RG10.8. Bagi teman-teman yang laptopnya tidak memadai bisa menggunakan RG10.4. Baik, kita tunggu untuk pembuatan layout. Baik, jika ada tampilan seperti ini, teman-teman bisa cancel aja. Nah, sudah seperti ini. Kita bisa tambahkan seperti add data, di klik kanan di layers, lalu klik add data. Nah, teman-teman sebelum masuk ke ArcGIS harus sudah mendownload SHP yang ada di Tanah Airku. Itu bisa download di web, ketik Tanah Airku Indonesia. Jadi setelah teman-teman download, lalu teman-teman ekstrak. Setelah diekstrak, seperti inilah tampilannya yang akan ada di ArcGIS. Nah, ini adalah tampilan setelah diekstrak. Setelah itu kita masuk pada penambahan add data dari data kecamatan. Kita add terlebih dahulu. Nah, baik, ini merupakan data dari kecamatan Deli Serdang. Baik, jika teman-teman ingin memilih satu kecamatan, teman-teman tinggal klik kanan, lalu klik open attribute table dan pilih kecamatan yang ingin teman-teman membuat layout. Kita akan mengambil di Medan Johor. Nah, ketika teman-teman udah tahu nama filenya itu apa, Medan Johor, lalu kita klik yang segitiga yang warna hitam. Setelah muncul seperti ini, lalu kita klik kanan pada administrasi kecamatan, lalu kita klik data, lalu kita pilih ekspor data. Lalu di sini ada tempat kita menyimpan. Di sini saya menyimpan di peta nomor 4. Nah, langsung saja kita save. Oke, kita save. Oke, ini kita pilih yes. Setelah kita pilih yes, dan di sini nampak perbedaan di antara kecamatan yang kita ekspor. Lalu kita remove aja yang administrasi kecamatan itu keseluruhan. Nah, seperti inilah setelah dipotong. Berarti ini adalah dari peta Medan Johor. Lalu ini kita klik kanan dan zoom to layer. Setelah ini teman-teman bisa buat ukuran dari file dan jenis kertasnya. Teman-teman bisa klik file, lalu pilih page and frame setup. Lalu ini bisa kita ubah menjadi A4. Kita bisa ubah langsung di landscape. Kita ubah jadi scale map element property to etching in page size. Nah, setelah ini teman-teman bisa klik OK. Setelah teman-teman udah pilih kertas dan bentuk ukurannya, lalu teman-teman bisa pilih ini layout view. Teman-teman bisa klik. Nah, seperti inilah jadinya. Setelah ini teman-teman bisa geser ke disesuaikan. Nah, ini kan layoutnya petanya ini masih terlalu kecil, jadi kita besarkan dengan ini fix zoom in. Langsung kita besarkan lagi ini terlalu besar. Nah, sudah seperti ini. Nah, setelah ini adalah bentuk dari layout. Lalu kita tambahkan untuk kotak-kotaknya seperti rectangle. Untuk mengaktifkan dari drawing ini adalah teman-teman bisa klik customize tools bar. Lalu di sini ada pilihannya untuk draw, editor, dan semua lah di sini. Jadi teman-teman bisa aktifkan untuk yang drawing ini. Pilih draw.
Nah, setelah draw hidup, maka teman-teman bisa klik rectangle yang dari otak yang. Nah, teman-teman di sini udah bisa buat kotak seperti itu kan. Setelah ini teman-teman bisa ganti warna menjadi no color, dan warna garisnya itu bisa menjadi warna hitam. Ini untuk mengubah garis menjadi warna hitam adalah teman-teman bisa klik kanan lalu pilih properties. Setelah pilih properties, dia ada outline color, jadi diubah warna hitam. Lalu apply dan oke. Setelah itu teman-teman bisa memasukkan judulnya dengan masukkan pilih klik insert, pilih title. Di sini bisa teman-teman buat peta Kecamatan Medan Johor. Teman-teman bisa klik OK. Lalu untuk fontnya juga bisa diubah menjadi Times New Roman, dan ukuran adalah 10 dan bisa langsung di bold. Nah, teman-teman bisa merapikan dari kotaknya. Nah, setelah teman-teman sudah buat judul, maka teman-teman bisa menambahkan kotak lagi di bawahnya untuk tempat skala dan arah mata angin. Setelah ini teman-teman bisa berubah jadi no color, dan untuk warnanya seperti properties dan apply dan oke. Nah, teman-teman di sini sudah bisa menambahkan untuk arah mata angin, scale bar dan dan yang lain. Untuk menambahkan mata angin adalah kita pilih insert. Setelah kita pilih insert, ada namanya not arrow. Di sini kita bisa pilih yang banyak segala macam ini. Tapi yang kita gunakan adalah ini versi Nord 7. Kita lalu klik OK. Kita pindahkan ke tengah-tengah sini. Bisa kita perbesar. Bisa perbesar seperti ini, bisa dikenakan dan sampai kira-kira di tengah. Lalu untuk menambahkan lagi klik insert, kita pilih namanya scale text. Scale text itu kayak ukuran skala gitu, jadi teman-teman bisa klik ini absolute scale, baru kita bisa klik OK. Nah, sudah keluar muncul angkanya. Di sini teman-teman bisa letakkan di bawah arah mata angin, dan langsung kita masuk ke untuk penambahan scale bar lagi. Kita bisa klik insert lalu kita pilih scale bar. Untuk scale bar kita bisa pilih alternatif scale bar 2 lalu kita klik OK. Oke, teman-teman bisa geserkan dengan dirapikan untuk menyesuaikan dengan kotaknya ini. Baik, untuk merubah miles jadi kilometer, teman-teman bisa klik kanan lalu properties. Lalu kita di sini pilih division unitnya menjadi kilometer. Lalu teman bisa ubah labelsnya menjadi km huruf besar. Oke, lalu kita pilih apply, lalu kita pilih OK. Setelah kita pilih OK, maka tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa merapikan ini semua. Dan setelah itu teman-teman bisa buat untuk kotak selanjutnya, yaitu untuk legenda. Jadi teman-teman bisa buat peta kembali seperti ini. Nah, bisa berubah jadi no color, dan untuk outline warna itu adalah warna hitam. Klik kanan properties, lalu dan apply dan lalu OK.
Setelah ini teman-teman bisa oke, next selanjutnya adalah pembuatan dari legenda. Jadi teman-teman bisa untuk memilih legenda itu insert lalu klik legend. Di sini teman-teman bisa klik ini lalu klik geser. Ini kan udah kita buat, lalu kita geserkan dan kita next 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 dan next kan. Nah teman-teman ini udah bisa buat kayak gini kan. Jadi untuk merubah jari itu kita bisa pilih properties lalu kita pilih legenda, kita ubah menjadi legenda. Nah lalu kita apply dan kita pilih oke. Dan ini kan masih katanya output 14. Nah kita bisa ubah menjadi namanya seperti, kita ubah klik sekali lalu klik sekali lagi, lalu kita bisa hapus menjadi nih dan kecamatan Johor. Lalu teman-teman bisa ubah seperti ini. Nah tampilannya juga akan berubah. Lalu setelah itu teman-teman, ini kan masih legendanya cuma satu, jadi gimana sih caranya untuk merubah menjadi ada yang lebih banyak itu? Teman-teman bisa klik kanan di layers, klik add data, lalu teman-teman bisa tambahkan lagi administrasi kecamatan, lalu pilih add data. Nah itu tampilan seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik warnanya dan pilih fill color, lalu pilih no color, lalu pilih oke. Nah tampilannya akan seperti ini jadi ini. Nah ini teman-teman bisa perbaiki, lalu ini teman-teman bisa ubah menjadi, ini bisa menjadi batas kecamatan. Nah setelah udah diubah seperti ini, teman-teman bisa menambahkan nama-nama yang ada di sini. Contohnya seperti ini, teman bisa klik properties, setelah klik properties kita tunggu, lalu teman-teman bisa pilih label, lalu teman-teman pilih label features in the layer, lalu teman-teman bisa pilih ini, lalu pilih enamo bj, lalu apply dan pilih oke. Nah sudah muncullah nama-nama dari masing-masing peta ini. Nah setelah ini teman-teman ini bisa diperbaiki atau dirapikan lagi. Setelah pembuatan legenda teman-teman bisa buat kotak lagi, rectangle lagi, lalu untuk menambahkan dari untuk data frame, lalu kita klik no color, lalu kita klik kanan, lalu kita klik lagi properties, lalu kita ganti warna menjadi warna hitam, lalu kita apply lalu oke. Nah setelah itu teman-teman bisa insert lalu pilih data frame. Kenapa kita memilih data frame? Ya di sini kita akan untuk menunjukkan di mana lokasi kita di peta Indonesia yang sebenarnya. Ini bisa dikecilkan, ini bisa dikecilkan seperti ini. Nah gimana caranya kita menambah ini? Kita klik kanan di new data frame, lalu add data, lalu kita bisa pilih peta yang seluruh Indonesia. Di selanjutnya di ESA nih, batas keluaran wilayah, lalu add data. Nah, gimana sih ini caranya kita bisa menunjukkan untuk lokasi ini? Teman-teman bisa klik kanan di new data frame, lalu pilih properties, lalu pilih extend indikator, lalu kita bisa pilih layer, lalu pilih tanda seperti ini, lalu teman-teman bisa pilih frame, lalu ukurannya 2,5 poin, lalu untuk warnanya adalah warna hitam, warna merah. Teman-teman bisa pilih mark red, lalu pilih oke, lalu pilih apply, lalu pilih oke. Nah tampilannya juga belum berubah. Gimana caranya kita
bisa mengubah tampilan ini. Teman-teman bisa menggunakan ini sampai warna merahnya itu ketemu gitu. Nah ini seperti ini teman-teman, bisa digeser dengan menggunakan tangan. Nah ini kan sudah hampir nampak warna merah di sini. Teman-teman bisa diperbesar lagi, dibesar lagi sampai warna merahnya itu nampak gitu. Lalu teman-teman bisa geser, ini kan sudah nampak warna merah. Ini setelah itu ini teman-teman oke teman-teman, nah ini sudah muncul seperti ini. Setelah teman-teman sudah ini menginjemnya, karena memumpuni kan kayak disuruh ngambil kuliah bahasa Inggris karena memumpuni. Lalu teman-teman bisa untuk menambahkan teman-teman bisa untuk menambahkan lagi kotak dan bisa mengganti warna menjadi no color, dan untuk outline warnanya menjadi ubah menjadi warna hitam. Lalu pilih apply. Baik, di sini teman-teman bisa menambahkan untuk sumber petanya itu, yaitu teman-teman pilih insert, lalu pilih title, lalu ini sudah muncul, lalu klik kanan properties dan ubah menjadi sumber peta. Teman-teman enter sumber peta sama dengan enter, dan teman-teman bisa buat badan informasi spasial. Nah di sini ada ukuran mau di tengah kah atau di samping. Lalu pilih cuma apply dan pilih OK. Dan untuk ini pilih warnanya beda, untuk tulisannya jadi times. Untuk ukuran adalah 10 dan di bold. Lalu teman-teman bisa diperbaiki lagi atau dibaguskan lagi. Nah, sini ada sisa space untuk nama si pembuat dari beta ini. Kan aku bilang bisa kau pikirkan dari sekarang apa itu dia. Ini untuk warnanya, untuk color, lalu untuk batas outline itu bisa teman-teman pilih warna hitam, lalu pilih apply, lalu pilih OK. Setelah ini di sini teman-teman bisa menambahkan untuk nama teman-teman semua yang membuat ini, dan nama, nim, dan kelas. Lalu kita akan membuat grid di layout ini. Jadi teman-teman bisa klik kanan, lalu pilih properties, lalu bisa pilih grid, pilih new grid, dan ini langsung next, finish. Sini kan teman-teman bisa pilih properties, dan untuk intervalnya kita buat menjadi 300. Lalu untuk linesnya itu do not show line or trick. Untuk labelnya itu left and right. Lalu kita apply, oke, kita langsung apply dan oke. Oke, sudah muncul untuk gridnya. Untuk gridnya teman-teman bisa sudah muncul seperti ini. Nah untuk gridnya ini teman-teman bisa menyesuaikan untuk ukuran interval internalnya tadi. Kemudian yang ini teman-teman juga harus buat grid, tinggal klik seperti juga klik kanan, pilih properties, pilih grids, lalu new grids,
seperti ini. Next, langsung next dan finish, lalu pilih properties. Lalu teman-teman bisa pilih untuk live sama seperti tadi, right, dan watching lensnya itu drone maksimal. Untuk intervalnya juga teman-teman bisa membuat 400 dan 400. Lalu pilih teman oke dan apply, lalu apply dan oke. Nah, di sini sudah muncul nilai gridnya. Oke, sudah. Nah, sekarang layoutnya sudah jadi. Di sini bagaimana sih cara kita menyimpan layoutnya? Kita bisa pilih file, lalu kita bisa pilih export map, lalu kita tunggu. Nah, di sini kita bisa menyimpan jenis layout yang seperti apa gitu yang kita simpan. Misalnya kita menyimpan di ArcGIS di peta nomor 1 gitu. Nah, teman-teman nih mau ngumpul gitu. Di sini setelah muncul teman-teman bisa buat nama dari layout peta. Nah, di sini bisa pilih bentuknya dari JPEG atau PDF. Di sini kita pilih JPEG, lalu kita pilih save. Setelah itu teman-teman bisa pilih ini dan kita bisa mencari layoutnya tersebut gitu. Kita pilih ArcGIS dan kita pilih layout yang dimana kita simpan. Nah, ini adalah. Karena itu seperti inilah bentuk layout tadi. Sekian dari tutorial pembuatan layout dari kelompok 2. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.